Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman Nusantara, kali ini kita mendapati paket nih, satu kamera ring finder Yashica Electro 35 seri GSN ya, ini dari wilayah Tegal. Oke teman-teman, nah ini kendalanya itu jadi minta di cleaning lensanya dan juga viewfindernya, dan juga minta tolong dicek dia punya lab meternya. Nanti kita akan cek ya teman-teman ya. Jadi lab meter dan juga fungsinya. Oke teman-teman Nusantara, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh kamera Yashica Electro 35 ini, untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya, nah jangan lupa nih, sebelum kita cleaning, teman-teman kita cleaning dulu semuanya nih, biar bisa subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman, dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya lebih seru, lebih menegangkan, dan lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman Nusantara, jangan kemana-mana, jangan di skip supaya agak paham. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah ini untuk kamera Yashica Electro 35 ini, untuk baterai bawaannya sudah tidak ada ya teman-teman ya. Jadi nah ini kita compare dengan baterai CR123 dan satu buah baterai RL44. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu, nah kita cek LM-nya itu di sini nih. Nah ini LED cek baterainya itu ada di nomor film teman-teman. Jadi kalau misalkan di knob dia nyala, berarti ini strum masuk. Jadi strum masuk untuk mengalirkan energi listriknya ke mesin autonya. Nah seperti itu. Jadi waktu kita shutter ya, nanti over dan slow speed dan apa ya, jadi over under. Nah bila kita pakai diafragma tuh ya, nanti dia akan nyala, ada warna kuning dan warna merah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nanti itu bisa keluar warnanya nanti bila mana kita main di diafragma berapa. Nanti sensor yang mendapatkan menyerap cahaya itu akan membaca teman-teman, nah dari baterainya. Nah seperti itu. Jadi fungsinya itu bisa berfungsi dengan baik. Dan kalau misalkan lab meternya ngaco, nah itu jadi teman-teman kalau misalkan di diafragmanya dibuka di 56 atau di 8, terus dia masih over, nah coba teman-teman pindahkan ke ruangannya yang lebih redup. Nah di ruangan yang lebih redup, kalau dia masih jatuhnya hijau kuning, nah itu berarti pencahayaannya atau biasanya tuh mata sensornya sudah tidak berfungsi dengan baik teman-teman. Nah di situ fungsinya kalau misalkan kita buka ya, kita buka diafragma, dibuka berapa, terus teman-teman pengen tahu nih kalau misalkan itu fungsinya normal atau tidak. Nah misalkan kita buka di 28 atau 4, nah teman-teman buka, terus kita masuk ke ruangan yang lebih gelap. Nah nanti speednya akan lambat teman-teman. Nah jadi untuk kamera ini ya, ini yang bermain itu di autonya adalah shutter speed. Nah jadi teman-teman harus paham nih, untuk kamera Yashica Electro ini itu autonya di shutter speed. Jadi autonya bukan di auto diafragma. Jadi autonya ada di auto shutter speed ya. Oke teman-teman, ini langsung kita bersihkan, dan ini sudah bersih ya teman-teman ya. Kita sudah cleaning optiknya satu blok ini dari tengah ke bagian depan. Dan kalau misalkan teman-teman
ingin cuci di bagian belakangnya tuh ya, ini teman-teman setelah masukin baterai, teman-teman masukin ke programnya itu di boot. Nah itu teman-teman sekalian pencet, dan itu sekarang teman-teman cleaning untuk di bagian mesin starter speednya. Jadi di belakangnya tirai ya teman-teman. Nah ini kita masukin baterainya lagi. Nah nanti kita akan coba untuk taruh di bulb. Nah ini saya puter sebentar. Nah ini di bulb. Nah kalau misalkan dia berfungsi dengan normal, nah dia buka nih teman-teman seperti ini. Nah baru kita bersihkan. Nanti setelah bersih, nah, baru kita angkat shutternya atau tombol shutternya itu dilepas biar dia nutup lagi teman-teman. Oke teman-teman Nusantara. Nah kemarin juga ada yang ini ya, ada yang bertanya nih, nge-DM kita. Nah jadi Om, ini kan baterainya pakai CR123 dan satu buah baterai RL44 ya, untuk menjalankan electronical kamera Yashica Electro 35 seri GSN ini. Nah itu ketahanannya sampai berapa Om, katanya gitu. Oke. Nah jadi untuk ketahanannya, karena dia nih fungsinya cuma buat di autonya aja ya teman-teman ya. Jadi buat shutter speednya aja. Ini kalau misalkan kita pakai ini sampai 8 roll teman-teman. 8 bahkan sampai 10 roll kita pakai ya. Ini masih aman. Nanti kalau misalkan ini sudah mulai soak atau sudah mulai habis ampernya ya, nanti teman-teman bisa cek itu di nomor counter. Nah nomor counternya ini nanti teman-teman cek. Kalau misalkan nyalanya udah redup atau mati, untuk cek baterainya, nah itu berarti baterainya harus diganti. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman Nusantara. Nah sekarang kita tinggal mengcleaning di bagian atas nih teman-teman ya. Nah jadi cleaning bagian atas sih ini untuk buka-buka bautnya sih sama dengan kamera-kamera ring fender yang lainnya. Nah, namun di sini yang menjadi satu kendala untuk teman-teman Nusantara, nanti kalau misalkan ngelepas dia punya ini ISO. Nah, teman-teman, ini yang agak kesulitan itu untuk mengakurasi adalah ISO-nya nih teman-teman nih. Nah, jadi ISO-nya ini teman-teman harus presisi lagi nih. Kalau misalkan ini nggak presisi ya pemasangannya, nah terus yang jadi kendalanya apa? Kendalanya itu nanti di shutter speednya. Jadi di autonya nanti itu ngaco. Nah jadi ngaconya gini, kalau misalkan teman-teman pasang di ISO 200 dan ternyata tuh dalamnya nggak 200 nih teman-teman. Nah mungkin di 400 atau di atas 400. Nah nanti di dalamnya mekanisme daripada si kamera Yashica Electro ini, dia bacanya itu di atas 400 gitu, bukan di 200, padahal teman-teman taruhnya di 200. Nah jadi harus diakurasi. Nah cara mengakurasinya itu sebenarnya harus kita teliti. Nanti kita putar dulu ya teman-teman ya, kita putar dulu ISO-nya itu sampai ISO yang paling rendah. Nah kita taruh ISO-nya di tempat yang paling rendah. Kalau nggak salah ISO-nya itu yang paling rendah 25. Nah jadi kalau misalkan sudah ditaruh di 25, nanti petunjuknya tuh, indikator untuk ISO-nya tuh ditetekin di 25. Nah baru teman-teman masukin ke bautnya. Nah itu caranya seperti itu. Dan nanti kalau kawan-kawan teman-teman puter, dia punya setelan ISO-nya itu mentoknya di 25 dan jarum dan angkanya itu 25. Nah itu baru bisa teman-teman puter sesuai sama yang isi counter filmnya. Misalkan filmnya pakai ISO 200, baru teman-teman diakurasiin di 200. Nah seperti itu. Jadi biar shutter speednya itu berfungsi dengan baik ya. Jadi sesuai harapan kita. Jadi kalau misalkan itunya beda, nanti akan beda juga nih teman-teman. Nah seperti itu. Nah oke.
Jadi untuk mengcleaning nih biasa ya teman-teman ya, biasa aja. Jadi yang paling berpengaruh itu yang harus hati-hati nih. Ya sebenarnya sih semuanya harus hati-hati ya. Nah tapi yang paling ekstra hati-hati nih teman-teman nih. Nah ini ada di dalam lempengan ini teman-teman. Nah dalam ini nih teman-teman, yang mengsong itu adalah parts kuningnya. Nah jadi teman-teman harus tahu ya, yang di dalamnya itu parts kuning, dan itu harus lebih hati-hati karena ini sudah masanya sudah terlalu tua. Jadi dikhawatirkan itu parts kuningnya itu tidak ini ya, apa namanya, kalau misalkan diusap-usap gitu dengan kapas, takutnya gampang rusak. Nah rusaknya itu jadi part kuningnya itu pudar teman-teman. Part kuningnya pudar, dan nanti teman-teman akan kesulitan untuk memfokus atau membidik. Nah kenapa? Jadi nanti part kuningnya kan hilang nih ya. Jadi teman-teman waktu ngebidik itu bingung, ini sudah fokus apa belum, karena tidak ada petunjuk dari part kuningnya. Part kuningnya sudah luntur. Nah jadi lunturnya itu karena waktu di cleaning itu terlalu kenceng usap-usapnya. Jadi dia nanti akan menipis. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi seperti itu pengerjaan atau cleaning viewfinder dan lensa untuk Yashica Electro 35 seri GSN ini. Nah, oke, untuk teman-teman Nusantara, kalau misalkan teman-teman Nusantara mempunyai kamera yang sama ingin mengcleaning, sok silakan, ini adalah tutorialnya untuk mengcleaning, dan harus dipastikan alat-alatnya siap, dan juga water cleaningnya adalah water cleaning yang terbaik, dan juga kapasnya adalah kapas yang terbaik ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan kalau misalkan ingin dibantu untuk memperbaiki atau mengcleaning daripada kamera Yashica Electro ini, nah boleh langsung teman-teman bisa mampir ke workshop kita di daerah atau tepatnya di Jakarta Pusat teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, bisa langsung mampir atau merapat ke workshop kita di area Jakarta Pusat. Dan untuk teman-teman yang di luar area Jakarta Pusat, nggak usah berkecil hati, nanti bisa kirim-kirim ya. Nah seperti yang sedang kita tangani ini kiriman dari wilayah Tegal. Nah seperti itu. Jadi untuk teman-teman di wilayahnya di luar Jabodetabek, nanti boleh teman-teman masuk ke kolom komentar, nanti kita akan berikan alamat pengirimannya, dan semua agen pengiriman langsung sampai ke tempat kita teman-teman. Nah nanti kita konfirmasi barang dikirim, barang sampai, pengerjaannya sampai sejauh mana, dan setelah selesai nanti kita akan kirimkan video hasil kerja kita. Nah nanti kalau misalkan bisa kita buatkan konten, langsung kita buatkan konten. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, ingin dibantu untuk perbaikan juga perawatan kamera maupun lensa, bisa langsung merapat ke area Jakarta Pusat, ke workshop kita. Nah nanti kita bisa chatting-chatting di DM ke kolom komentar, dan juga untuk area yang di luar Jabodetabek nanti bisa konfirmasi di kolom komentar, nanti kita akan berikan alamatnya. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai kita cleaning lensa dan juga viewfindernya. Ini dalam tahap pemasangan kembali komponen-komponen yang tadi kita lepaskan. Nah jadi untuk memastikan sebelum semuanya dikencangin nih ya teman-teman ya, jadi kita coba di engkol lagi, dan kita ingin tahu fungsinya ya. Jadi kita engkol dan kita shutter apakah fungsinya atau dalam komponen-komponen yang tadi kita copotin dalam pemasangannya itu sudah presisi. Nah jadi harus di engkol dan di shutter beberapa kali untuk mengetahui kalau itu sudah fungsinya sudah normal atau sudah presisi dalamnya ya. Nah seperti itu. Dan ini nanti kita akan
cek lagi dia punya apa namanya elektroniknya, supaya benar-benar sudah dalam posisi yang pas ya. Jadi elektroniknya tetap berfungsi dengan baik. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai kita cleaning viewfinder dan lensa dan cek autonya. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.